tugas untuk mewawancarai ibu mengenai pendidikan sepanjang hayat, mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelumnya boleh tahu ibu siapa? Nama saya Sri Hartini. Umurnya? 57 lebih. Pekerjaannya ibu? Dia sebagai guru. Latar belakangnya ibu kalau boleh tahu? Latar belakang yang mana yang dimaksud? Pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan saya S1 jurusan PPKN. Baik ibu, boleh saya bertanya? Oh boleh. Menurut ibu, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Bagi individu, pendidikan sepanjang hayat bisa meningkatkan kualitas diri, bisa berinovasi, kemudian selain itu bisa tetap mengikuti perkembangan zaman. Bagi masyarakat bisa lebih maju, inovatif, serta bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Itu yang jelas menurut saya. Lanjut lagi, apakah ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal, kursus, pelatihan, seminar, dan Kalau lain-lain? pelatihan, ya pada tahun 2009 saya pernah mengikuti diklat vokasi pendidikan Pancasila di Makassar. Apa motivasinya? Motivasinya itu pendidikan ya kita selalu supaya kita bisa selalu inovasi, meningkatkan kualitas, terutama kualitas saya SDM ya. Yang jelas karena kita harus menunjang dengan profesi kita sebagai pendidik, kita harus senantiasa selalu belajar ya. Bagaimana pendidikan non formal atau formal memberi manfaat dalam kehidupan ibu? Banyak manfaat dari pendidikan formal dan informal. Ya, banyak memberikan manfaat bagi saya karena kehidupan saya juga terjamin. Kemudian saya bisa ikut mencerdaskan bangsa, ikut memajukan bangsa. Kalau untuk pendidikan formal itu yang berkaitan dengan skill, kita bisa meningkatkan keterampilan kita. Kalau kita senantiasa belajar, ya, terus mengasah kita supaya kita lebih meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Itu yang jelas karena itu harus menjadi Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Supaya pendidikan sepanjang hayat itu bisa kita terapkan sehari-hari. Seharusnya kita harus belajar secara terus-menerus supaya hidup kita bermanfaat. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa senantiasa berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara. Insya Allah. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat saat ini? Banyak tantangan yang biasa terjadi, tantangan pendidikan sepanjang hayat banyak kendalanya ya, apalagi ini pendidikan ini sudah berkaitan dengan teknologi yang kadang-kadang banyak kendalanya ya, sinyal yang tidak bagus, kita harus mencari misalnya literatur atau pengetahuan yang diambil dari Google, kendalanya kan seperti itu, kadang-kadang lalu banyak sekali, kadang-kadang siswa yang kita ajar juga malas datang ya, walaupun sekolah gratis anak-anak masih kadang-kadang masih malas untuk belajar. Banyak sekali kendalanya ya, ada yang ya karena kadang-kadang anak-anak juga tidak sama orang tua, jadi ada kendala motor lah atau apa, banyak kendala.
Itu saja. Banyak sebenarnya kendala-kendala yang bisa kita dapatkan. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut menurut Ibu? Aduh, kalau ada ya tantangan untuk mengurangi supaya siswa rajin belajar, ya kita selalu adakan proses pemanggilan terhadap siswa, dicari masalah dan mencarikan solusinya bagaimana supaya anak itu rajin belajar. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan teknologi, itu dia. Karena bagaimana ya, teknologi ini ya terkendala ketika penggunanya terlalu banyak, maka akan error dan lalot. Jadi itu kendala yang susah untuk karena kalau pas waktunya misalnya pengisian apa saja, pas waktunya semua mengisi pasti akan itu lalot dan lain sebagainya. Jadi tidak lancar istilahnya tuh. Baik, selanjutnya apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya mudah-mudahan generasi muda yang akan datang senantiasa meningkatkan kualitas dan kemampuan diri supaya bisa berkontribusi di kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga negara akan senantiasa maju sepanjang hidup dan selalu eksis ya di kehidupan internasional. Baik, yang terakhir, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Untuk nasihat ya atau pesan untuk mahasiswa, saya cuma berpesan saja, tingkatkan dan rajin belajar, senantiasa berinovasi supaya kedepannya bisa mengembangkan dan memajukan bangsa Indonesia itu, dan selalu kreatif, inovatif, kemudian senantiasa bisa tetap eksis dalam kehidupan yang senantiasa berkembang ya. Sekian Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf saya sudah mengambil waktunya Ibu sedikit. Ya, tidak apa-apa. Sama-sama, mudah-mudahan senantiasa sukses selalu, bisa berinovasi selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya ambil dari wawancara tentang pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan agar bisa mampu beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas.